Halo Sobat SAC, welcome back to Settle. Kembali lagi di channel YouTube Seto Accurate Consultants. Di konten kali ini yang kita beri nama Setalk, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali nonton. Jadi Setalk ini adalah konten dimana kita akan nge-share fitur-fitur apa yang menurut kita itu cukup penting dan bermanfaat di Accurate Online yang terkadang itu dilupakan oleh banyak usernya. Oke. Nah, di video kali ini fitur yang mau kita bahas yaitu tentang fitur pencatatan beban yang ada di Accurate Online. Oke. Gimana sih cara penggunaannya ya, atau detail-detailnya seperti apa ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ingatkan dulu nih ke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya SAC dan diaktifkan loncengnya supaya kalau ada video terbaru teman-teman langsung dapat updateannya, jadi nggak ketinggalan untuk nontonnya. Oke, kita langsung aja bahas detail tentang fitur pencatatan beban di video berikut ini. Pertama, definisi pencatatan beban gitu. Mungkin banyak teman-teman di sini juga belum paham apa sih pencatatan beban itu gitu kan. Jadi pencatatan beban ini adalah pencatatan yang memang biasa dilakukan oleh seorang accounting untuk mengakui bebannya dalam sebuah periode keuangan gitu. Misalnya gitu kan, kayak kita catat beban sewa, beban gaji, even itu belum dibayarkan ya, tapi kita mau mengakui bebannya itu di bulan ini gitu loh. Entah kita akuinnya biasanya sebagai hutang dulu gitu. Misalnya kita mau ada sewa nih untuk 1 tahun gitu kan, tapi kan pembebanannya itu kita mesti hitung di tiap bulannya gitu loh. Beban gaji tapi belum kita proses pembayarannya gajinya gitu kan, bisa jadi tanggal 1 bulan depan, tapi itu gajiannya kan gajian bulan kemarin gitu loh ya. Jadi fungsinya adalah biar accounting itu juga tahu bahwa di bulan berjalan tersebut tuh beban yang perlu dihandle oleh perusahaan seberapa besar. Kedua, pentingnya pencatatan beban tersebut. Kenapa pencatatan beban tersebut itu penting? Karena biar akurasi laporan keuangannya juga benar tercatatnya gitu. Misalnya gini, kayak kita di laba rugi itu ada penjualan, ada harga pokok. Biasanya beban-beban yang muncul kan kayak beban listrik, air, gaji, telepon gitu kan. Itu harusnya tetap bisa tercatat dengan baik gitu. Yang kadang terlewat itu biasanya kayak beban penyusutan, sehingga kayak terlihat nih, wah untung kita besar banget nih, padahal beban sewanya itu atau beban penyusutan kendaraan itu belum dihitung gitu di laporan keuangan tersebut gitu. Sehingga perlulah dilakukan pencatatan beban tersebut ya. Uangnya belum keluar bukan berarti bebannya itu belum tercatat. Nah, itu yang di ilmu akuntansi nih gitu kan. Jadi beban itu bisa aja diakuin sebagai hutang dulu, sehingga pembayarnya itu akan dilakukan di bulan berikutnya juga nggak ada masalah. Yang penting beban tersebut tuh tercatat, sehingga nanti net profit kita itu kita bisa tahu totalnya berapa, karena itu nanti yang akan jadi acuan juga untuk perhitungan pajak perusahaan Bapak dan Ibu. Ketiga, manfaat pencatatan beban gitu. Yang pertama sudah pasti tingkat keakuratan laporan keuangan, terutama di bagian laba rugi itu sudah harusnya bisa kayak 90% akurat lah gitu, karena semua beban sudah kita catat gitu. Lalu kedua, ada keputusan bisnis gitu. Kita bisa lihat, oh beban bulan ini kita compare dengan bulan-bulan sebelumnya itu bisa masuk akal atau enggak ya. Kenapa bulan ini di OS yang ini tuh bisa sebesar ini gitu kan. Kita bisa sandingkan juga kan laba rugi per bulannya itu gitu kan. Jadi dengan mudahnya kita bisa lihat kalau ada angka yang menurut kita ini nggak wajar gitu loh. Jadi kita bisa audit gitu kan, atau juga untuk pelaporan pajaknya lebih mudah lagi di sana gitu ya. Kalau pencatatan beban itu tidak dilakukan, hanya karena ada juga keuangan yang memberlakukan itu cash basis ya. Jadi kayak uangnya keluar baru dicatat gitu kan. Nah, itu yang agak worry gitu loh, sehingga bisa aja bulan ini kelihatannya untungnya besar banget gitu loh, tapi di bulan selanjutnya boncos gitu loh, karena bebannya itu baru diakuin di bulan depan gitu. Nah, itu akan mempersulit kita untuk melakukan financial planner juga gitu loh di perusahaan kita nantinya. Bagaimana sih cara menggunakan fitur pencatatan beban di Accurate Online? Yuk kita langsung masuk aja ke prakteknya. Oke, di sini saya sudah masuk di modul Accurate Online. Ini saya buka database sampel ya. Jadi pencatatan beban itu Bapak Ibu bisa lihat di bagian buku besar, lalu di sini ada pencatatan beban ya. Oke.
ini tinggal dipilih aja akun hutangnya tuh masuknya kemana, karena kita mau mencatat beban dulu ya. Misalnya saya mau mencatat untuk beban gaji gitu kan, ini saya bisa pilih akun biaya yang masih harus dibayar gaji Jakarta gitu kan, dan akun bebannya itu adalah akun gaji gitu ya. Misalnya ini saya pilih gaji umum dan administrasi, di sini saya buat nilainya misalnya 50 juta, lanjut tuh ya. Maka di tanggal 16 Agustus ini sudah tercatat ada beban yang kita akui, even itu belum kita bayarkan ya. Jadi sudah kita catat beban pada biaya yang masih harus dibayar. Ini kita save gitu ya. Nanti untuk listnya bisa dilihat di tombol yang hijau ini ya. Nah, ini ada statusnya nih sedang diproses, artinya itu kita belum melakukan pembayaran di sini ya. Jadi ini kalau kita klik ya, teman-teman mau lihat jurnalnya itu bisa di bagian sini ya. Nah, ini biaya umum pada biaya masih harus dibayar gaji Jakarta gitu. Nah, lalu Pak, untuk pembayarannya seperti apa? Nah, untuk proses pembayarnya Bapak Ibu tinggal ke modul kas bank, lalu di sini ada pembayaran ya. Nah, di sini bisa ambil dari pencatatan beban. Nah, diklik. Ini kita isi dulu banknya apa? Kita isi banknya, lalu kita ambil dari pencatatan beban. Tuh. Nah, ini ada nilainya. Oh, saya mau bayar yang pencatatan beban kemarin nih, 50 juta, lanjut. Nah, ini tinggal kita save, sehingga nanti akan terjunal biaya masih harus dibayar pada kas atau banknya Bapak Ibu. Ini tinggal saya save. Tuh. Gitu, cukup mudah bukan cara menggunakan pencatatan bebannya? Studi kasus yang memang sudah kita lakukan pada dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan retail dan juga perusahaan jasa, dengan adanya fitur pencatatan beban ini ya. Untuk di perusahaan retail tentunya dengan variabel atau enggak fitur pencatatan beban ini, user atau owner itu dengan mudahnya mengetahui tentang profitabilitas keuangannya mereka ya. Even belum dibayarkan tadi yang saya jelaskan di awal ya. Jadi pencatatan beban itu tidak sama dengan uang yang keluar gitu. Tapi kita sudah tahu bahwa ke depan akan ada biaya ini yang perlu kita bayar gitu, sehingga di bulan ini kita bisa tahu net profit kita itu ada berapa ya. Misalnya kayak bayar listrik, air, telepon gitu kan, gaji, itu semua bisa kita langsung biayakan even uangnya belum keluar gitu loh. Jadi kita pada saat uangnya keluar, kita tinggal tarik dari pencatatan beban yang tadi saya praktekkan di modul e-Kirtnya langsung tersebut gitu. Lalu yang kedua di perusahaan jasa ya. Di perusahaan jasa itu kita bisa tahu, biasa kalau jasa itu mainnya project gitu kan ya. Jadi dalam sebuah project tertentu gitu kan, kita bisa tahu ini di project ini nih kita untung atau rugi nih ya, karena kan tidak ada HPP-nya ya untuk jasa ya. Jadi kita charge tagihan jasa kita ke PT customer kita tersebut berapa. Nah, kita bisa hitung biaya-biaya yang kita keluar atas pekerjaan tersebut itu berapa nanti di laba rugi project tersebut gitu kan, sehingga identifikasi kita bisa tahu gitu loh. Oh, di project ini tuh kita untungnya sekian persen, di project yang ini tuh kita ternyata rugi loh karena ada biaya-biaya yang ternyata sebelumnya tidak teridentifikasi oleh kita sendiri gitu. Sehingga kedepannya kita bisa evaluasi, oh kayaknya nggak bisa deh kita kasih pricing segini untuk pekerjaan ini karena cost-nya itu cukup lumayan banyak. Seperti itu untuk studi kasus yang pernah kami alami. Keempat, manfaat lanjutannya sebenarnya lebih ke arah mana sih pencatatan beban itu gitu ya. Yang lebih penting lagi itu dari segi financial accounting ya gitu kan, kita bisa melakukan penganggaran untuk di bulan depannya gitu, sehingga di bulan ini misalnya kita tahu nih, oh bulan ini tuh biaya yang keluar tuh sebesar ini, sehingga di bulan depan kita sudah bisa anggarkan, oh bulan depan kurang lebih kayaknya keluar segini, sehingga kita mesti siapkan cash flow seberapa banyak agar operasional perusahaan itu bisa berjalan. Entah yang tadi buat bayar biaya gaji, biaya marketing, biaya iklan, mungkin kalau produksi biaya produksi gitu kan. Nah, dari situ itu sangat terbantu sekali dengan fitur pencatatan beban tersebut gitu. Yang mana fitur tersebut itu belum tentu tersedia di beberapa software lainnya gitu. Mungkin di software-software lainnya mungkin kayak oh ya udah jurnal manual aja gitu kan, biaya pada hutang biaya gitu. Sehingga di nextnya tidak bisa panggil seperti yang Akuret lakukan tadi. Sedikit tips dan trik untuk melakukan pencatatan beban gitu ya. Yang sudah pasti tentukan tanggal pencatatan bebannya, itu yang sangat krusial dan sangat penting ya. Kita mau akui biaya ini tuh di bulan berapa, biasanya bulan itu penting juga gitu loh. Oh kayaknya
ini ada beban yang akan keluar deh, tapi saya mau keluarnya di bulan ini dulu, akuin bebannya, sehingga di next month-nya saya tinggal bayar aja ya, karena mungkin di bulan ini tuh pemasukannya lumayan banyak, ya udah kita tarik beberapa biaya itu kita akuin di bulan ini, sehingga laba ruginya kita itu tetap stabil ya, jadi nggak tiba-tiba tinggi sekali atau drop sekali gitu ya, sehingga itu kita bisa memproyeksikan tentang keuangan kita ke depannya gitu. Jadi kan udah ketahuan tuh, oh ini akan lebih ini, ya udah kita jurnal aja di bulan ini ya, itu pertama yang paling penting. Lalu udah pasti kalau tadi di praktek saya gitu kan, saya sudah buat pos-pos yang saya bedakan, jadi bisa tahu gitu. Kayak tadi misalnya biaya yang masih harus dibayar itu saya bedakan kategorinya, ada gaji gitu kan, ada mungkin nanti sewa gitu. Jadi saya bisa tahu gitu kan, mana aja yang sekiranya perlu saya bayarkan nanti. Oh, gajinya ada segini, sewanya ada segini. Enggak semuanya ditampung di satu akun biaya yang harus dibayar, tapi saya nggak tahu ini biaya apa sih gitu. Jadi tetap mesti dipisah per posnya atau per akunnya. Lalu tetap aja kita harus memantau kegiatan itu secara berkala. Jadi nggak artinya, oh dengan ini artinya kita bisa nyaman dong, bisa enak dong, nggak juga gitu. Tapi tetap kita lakukan pemantauan secara berkala. Apakah tadi kan kita bisa lihat tuh statusnya benar sudah tercatat gitu. Apakah pencatatan tersebut sudah dibayarkan atau belum, kita tidak tahu gitu. Sehingga kita harus selalu mengecek status yang di list tadi yang saya praktekkan, itu ada listnya, belum terbayar kah, apakah sudah terbayar. Itu tetap harus dilakukan. Selanjutnya, tetap manfaatkan fitur laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu sebenarnya kan adalah output ya, output dimana kita juga bisa cari apabila ada kekeliruan atau kesalahan pencatatan di periode tersebut gitu. Tetap kita pantaunya dari fitur laporan keuangan. Kesimpulannya, fitur pencatatan beban ini di Akurat Online menurut kami sangat bermanfaat sekali ya. Yang tadi kami jelaskan juga, laba rugi kita bisa lihat dengan kurang lebih tingkat keakuratannya sudah cukup baik gitu loh. Jadi semua pencatatan beban tercatat. Lalu udah pasti dari sisi manajerial gitu, untuk kita lakukan budgeting, anggaran itu lebih mudah lagi karena biayanya sudah kita bisa catatkan di awal ya. Dan untuk bagi para pemilik bisnis, udah pasti dalam kita melakukan pengambilan keputusan itu bisa sangat lebih mudah, karena kita sudah bisa lihat mana yang lebih pos-posnya mungkin ada yang bengkak, kayak oh biaya komunikasinya terlalu besar nih gitu kan, apa yang bisa kita tekan gitu kan, biaya promosinya nih terlalu besar, kita bisa lihat dari laporan tersebut apabila memang kita sudah lakukan pencatatan beban gitu, even belum dibayarkan biayanya. Nah, itulah sedikit penjelasan dari kami tentang fitur pencatatan beban dan seberapa besar manfaatnya dari satu fitur tersebut. Tapi manfaatnya itu lumayan ya tadi ya. Jadi kayak dari laporan keuangan, semuanya tuh kena semua, accounting, finance, sampai ke owner juga bisa berpengaruh terhadap satu fitur yang bisa kita manfaatkan tersebut. Oke, demikian video tentang fitur pencatatan beban di Akurat Online yang coba kita sampaikan ya. Semoga video tersebut bermanfaat, dan buat sobat SAC yang mau request video atau fitur apa yang mau kita bahas di video selanjutnya, silahkan aja komen di kolom komentar gitu. Jadi, Mas, fitur ini dong tolong dibahas lebih detail gitu kan. Request aja, nanti kita akan coba buatkan videonya ya. Oke. Sebelum saya pamit, jangan lupa saya ingetin kembali untuk subscribe channel kami dan aktifkan loncengnya biar terus dapat updatean video terbaru dari kami dan tidak ketinggalan fitur-fitur terbaru dari Akurat Online tentunya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.